Jokowi, pemakzulan Gibran harus sepaket dengan Prabowo, tak bisa sendiri. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengaku sudah menerima surat yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Surat tersebut berisi desakan agar proses pemakzulan atau impeachment Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat. Baru-baru ini, DPR secara resmi menerima surat dari Forum Purnawirawan TNI yang isinya begitu jelas, yaitu usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Surat ini pun ditandatangani oleh para jenderal besar dari Fahru Rozi hingga Tri Sutrisno. Mereka semua bukanlah oposisi politik, bukan aktivis jalanan, tapi mereka adalah pensiunan para jenderal penjaga republik. Lalu, kenapa mereka bergerak dan menginginkan Gibran untuk segera dipecat? Karena mereka menyadari sesuatu yang selama ini diabaikan oleh publik, bahwa kehadiran Gibran di kursi Wapres adalah hasil dari sebuah kecelakaan konstitusional, bukan dari kredensial kepemimpinan. Bahkan, beberapa pengamat politik menyebutnya dengan gamblang, Gibran adalah pengkhianatan terhadap konstitusi. Putusan MK yang meloloskan Gibran dari batas usia minimal adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pamannya sendiri, yaitu Anwar Usman. Lalu terbukti bahwa keputusan tersebut telah melanggar kode etik berat. Tapi sayangnya, putusannya tetap sah walaupun terbukti melanggar. Disinilah logika publik diperkosa di depan mata. Bekas-bekas dulu memimpin Indonesia, kan mereka nggak puas atas hasil Pilpres 2024, yang mana Prabowo Gibran menang. Makanya kalau kita lihat orang-orangnya yang mempermasalahkan kayak ijazah palsu, terus kemarin matahari kembar, terus isu pemakzulan Gibran, itu orangnya sama, kolamnya dan orangnya sama, ya kan? Rata-rata mereka yang nggak, intinya waktu Pilpres kemarin capresnya kalah, Bang. Ya, kita lihat bahwa kembali lagi kayak Dr. Tifa, Roy, ini kan kita tahu klub yang mana gitu loh. Kalau Rismon ini orang baru yang nggak ngerti apa-apa sebenarnya, kasihan ini. Pemain baru yang nggak ngerti politik apapun, hanya kalau ngomong ngotot mau lawan siapa aja, sebentar saya bilang, weh Rismon, kau nyali belum lebih dari iblis, nggak usah sok jago di Indonesia, lewat kau nanti, ya kan? Sok jagoan banget, semua orang ditantang gitu loh. Masa Dasko temui Megawati bahas pemakzulan Gibran? Guys, ternyata ada kejadian menarik loh, yaitu Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko temui Megawati dan Puan Maharani. Nah, menariknya, menurut pengamat Henry Satrio, pertemuan ini kemungkinan bahas pemakzulan Gibran loh. Tapi yang pasti, pertemuan itu bahas hal yang penting guys, mengingat Dasko adalah orang kepercayaannya Prabowo. Walaupun dugaan Henry Satrio itu masih sekedar isu belaka, karena Dasko sendiri cuma bilang dirinya dapat wejangan dari Megawati. Jika melihat Mbak Puan Maharani ikut hadir mendampingi Dasko dan Mensesnek gitu, ini nampaknya cukup besar kemungkinan membahas soal surat pemakzulan yang dikirimkan oleh Purnawirawan TNI. Karena ya ini kan Dasko pimpinan DPR, Mbak Puan ya pimpinan ketua DPR gitu ya. Dan kemudian ada Pak Yasona Lauli juga yang bisa membahas terkait hukum gitu. Jadi seperti sebuah formasi yang sangat lengkap sekali untuk membahas soal surat pemakzulan yang dikirimkan oleh Purnawirawan TNI. Ya tapi ya itu kemungkinannya adalah kemungkinan yang kedua, bisa juga gitu, bisa juga ini soal permintaan agar PDI Perjuangan mengirim kadernya untuk menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih atau menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Ari. Tapi seperti biasa pernyataan Joko Widodo itu disampaikan secara datar, tapi ini bisa diartikan sebagai pesan halus, bahkan juga semacam ancaman bahwa Joko Widodo nggak mau kalau sampai Gibran anaknya itu dijatuhkan sendirian. Kalau Gibran dimaksulkan berarti Prabowo juga harus dimaksulkan, karena tadi mereka itu satu paket seperti kata dia tadi itu. Pernyataan Joko Widodo ini ada benarnya, tapi ada juga nggak benarnya ya.
benarnya kita mulai dari misalnya dia membandingkan dengan apa yang terjadi di Filipina. Wakil Presiden Sara Duterte itu baru saja dimakzulkan oleh parlemen menyusul perseteruannya dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. atau Bongbong Marcos ya. Namun alasan pemakzulan yang digunakan oleh parlemen Filipina itu bukan perseteruannya dia dengan Presiden Marcos, tapi ini karena dugaan korupsi gitu ya, digunakan oleh parlemen. Nah, apapun ini namanya juga proses politik, jadi bisa ditempuh semacam itu. Dan ini sebenarnya kemudian banyak juga saya baca-baca menjadi rujukan. Di Filipina aja bisa dimakzulkan, masa di Indonesia nggak bisa begitu. Tapi sistemnya memang berbeda. Ya, negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya, diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu, yaitu dinamika demokrasi kita biasa saja, biasa. Nggak sakit hati gitu Pak? Biasa saja. Iya, pemilihan presiden kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Soal presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu paket, Jokowi juga benar. Tapi bahwa kemudian bila salah satu dijatuhkan, itu semua harus satu paket jatuh bersama dalam hal ini presiden dan wakil presiden, ya ini kurang tepat ya. Pasangan presiden dan wakil presiden dalam satu paket mengatur mekanisme apabila presiden berhalangan tetap, meninggal dunia, atau mengundurkan diri, maka wakil presiden yang menggantikannya. Sepanjang sejarah Indonesia ini wakil presiden menggantikan presiden di tengah jalan itu setidaknya pernah terjadi kedua kali ya. Pertama saat wakil presiden B.J. Habibie menggantikan presiden Soeharto pada tahun 1998, tepatnya tanggal 21 Mei. Kemudian yang kedua adalah saat wakil presiden Megawati Soekarno Putri menggantikan presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 23 Juli 2001. B.J. Habibie maksud saya menggantikan Presiden Soeharto itu setelah Presiden Soeharto pada tanggal 20 Mei 1998 atau sehari sebelumnya mengundurkan diri. Dia mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa. Sementara Presiden Abdurrahman Wahid itu dia bukan mengundurkan diri, tapi dia dimakzulkan oleh MPR karena dugaan skandal keuangan Bulog yang kemudian dikenal sebagai Bulogate. Ini sebenarnya juga proses politik juga. Dan kini, publik dari rakyat biasa hingga Jenderal Purnawirawan mulai bertanya serius. Apa iya, negara sebesar Indonesia layak dikawal oleh seorang bocah yang tidak berani diskusi dengan mahasiswa? Dan apa iya, negara sebesar Indonesia layak dikawal oleh seseorang yang lebih piawai tampil daripada berpikir? Negara ini butuh pemimpin yang berpikir, bukan sekedar tampil dan viral. Di sini, Gibran bukan sekedar sosok, tapi dia adalah simbol dari sesuatu yang lebih dalam. Bahwa kekuasaan hari ini bukan lagi soal kemampuan, tapi soal koneksi. Dan jika itu dibiarkan, maka harga yang harus dibayar bukan hanya kepercayaan publik, tapi masa depan Republik. Tentu saja, tuntutan dari para purnawirawan TNI ini cukuplah beralasan. Mereka bukan benci, tapi mereka teramat sayang terhadap NKRI. Ada 4 alasan mengapa kemudian mereka mendesak agar Gibran itu dimakzulkan. Pertama adalah pelanggaran prinsip hukum, etika publik, dan konflik kepentingan. Kedua, kepatutan dan kepatasan. Ketiga, ditinjau dari moral dan etika Gibran Rakabuming Raka. Keempat, dugaan korupsi Joko Widodo dan keluarganya. Surat mendesak pemakzulan Gibran itu kemudian mengundang pro kontra. Ya, banyak yang menyatakan bahwa pemakzulan Gibran itu sulit karena aturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 memang berliku. Ini perpaduan proses hukum dan politik, dan itu diatur dalam pasal 7A dan 7B. Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ini ya, amandemen 2 itu pasal 7A berbunyi, Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, ataupun perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden. Nah, di pasal 7B-nya itu dinyatakan di situ bahwa pemakzulan dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu
mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Itu yang diatur dalam undang-undang. Itu adalah Ketua Umum Gerindra sebagai calon presiden yang memilih Gibran itu dia, ya kan? Saya rasa dia akan melindungi wakil presiden, gitu loh, ya kan? Apalagi wakil presiden ini putra dari mantan presiden ketika dia menjadi anggota kabinet. Jadi dengan semangat Presiden Prabowo untuk merangkul semua mantan-mantan, saya rasa itu tidak mungkin. Namun sebenarnya realitasnya juga bisa lebih mudah kok ya, bahwa pemakzulan itu sebenarnya sangat mudah. Mau sekarang disepakati pemakzulan dan besok dimakzulkan mudah. Besok dimakzulkan itu bisa, selama para elit politik sepakat. Jadi sebenarnya sangat tergantung proses politik. Sementara kalau dari sisi hukumnya itu nanti justifikasinya banyak. Nah, ini kan publik melihat soal kesepakatan elit itu terlihat sekarang ini makin mesranya antara Presiden Prabowo dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Setidaknya dalam 2 bulan terakhir ini sudah 2 kali ketemu waktu forum Lebaran, Prabowo yang sowan ke rumah Ibu Megawati, dan yang terakhir kemarin itu pada tanggal 2 Juni ketika memperingati hari lahir Pancasila, yang bersama dan pada hari itu kan juga surat dari para purnawirawan itu dikirim ke parlemen. PDIP itu adalah fraksi terbesar di parlemen, itu yang bisa mengambil inisiatif pemakzulan mengingat perseteruan Megawati dengan Joko Widodo. Artinya kalau PDIP dan Gerindra sepakat, partai-partai lain saya kira ya tinggal ikut lah. Secara politis kan partai-partai itu diuntungkan, bahkan termasuk Golkar ya. Kalau Gibran dimakzulkan, maka mereka berpeluang untuk mengisi pos wakil presiden yang ditinggalkan Gibran. Hanya saja kan sekarang ini memang Ketua Umum Partai Golkar itu dijabat oleh Bahlil Lahadalia, yang ini adalah proksi dari Joko Widodo, orang yang memang ditempatkan dari Joko Widodo untuk menjaga Golkar gitu. Tapi di Golkar ini kan sangat lentur proses politiknya ya, dan biasanya dia akan mengikuti siapa yang sedang berkuasa gitu. Jadi bukan tidak mungkin di tengah jalan itu Bahlil dijatuhkan, sebagaimana dia sendiri juga menjatuhkan Erlangga kan. Joko Widodo menanggapi santai isu pemakzulan yang menimpa putra sulungnya, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan bahwa pemakzulan tidak bisa dilakukan secara terpisah, sebab sistem pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia bersifat satu paket. Di negara kita, presiden dan wapres itu dipilih dalam satu paket. Bukan seperti di Filipina yang terpisah. Jadi ya, kalau mau bicara pemakzulan, mekanismenya juga satu paket, ujar Jokowi di Solo, Jumat tanggal 6 Juni tahun 2025. Jokowi mengingatkan bahwa pemakzulan bukan perkara mudah dan tidak bisa berdasar pada opini atau tekanan politik belaka. Ia menegaskan, konstitusi sudah mengatur bahwa presiden atau wakil presiden hanya bisa dimakzulkan bila terbukti melakukan pelanggaran serius seperti tindak pidana, korupsi, atau perbuatan tercela lainnya. Kalau ada pelanggaran berat, baru bisa dimakzulkan. Tapi semua ada prosedurnya, ada aturan mainnya, tegasnya. Meski isu ini menyasar langsung anak kandungnya, Jokowi mengaku tak merasa terganggu. Menurutnya, ini bagian dari dinamika dalam demokrasi. Namanya juga demokrasi. Pro dan kontra itu biasa saja, kata Jokowi. Sebelumnya, isu pemakzulan Gibran mencuat usai Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan desakan kepada lembaga-lembaga tinggi negara seperti DPR, MPR, dan DPD RI. Desakan tersebut ditandatangani 4 tokoh militer senior, Jenderal TNI Purn, Fahrul Razi, Marsekal TNI Purn, Hanafi Asnan, Jenderal TNI Purn, Tiasno Sudarto, dan Laksamana TNI Purn, Slamet Subianto.